Abbad ibn Bishr ibn Waqqasi adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang berasal dari suku Aus keturunan Bani Asyahli. Ia punya dua nama panggilan, yaitu Abu Bishr dan Abu Ar-Rabi. Ibn Al-Asir menuturkan dalam kitabnya bahwa ia masuk Islam di Madinah melalui Mus'ab ibn Umair lebih dulu daripada Sa'ad ibn Mu'az dan Usaib ibn Huzair. Abbad turut serta dalam perang Badar, perang Uhud, dan peperangan lainnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad termasuk sahabat utama Rasulullah. Aisyah pernah berkata tentang dia, ada 3 orang Ansor yang keutamaan mereka sebanding. Mereka semua dari Bani Abdul Ashhal, yaitu Sa'ad ibn Mu'az, Usaid ibn Huzair, dan Abbad ibn Bishr. Itulah kesaksian Ummul Mukminin, wanita mulia yang selalu menjadi rujukan para ulama. Tindakan heroik Abbad dalam perang Zatul Riqa sungguh tak terlupakan. Diriwayatkan dari sahabatnya sendiri, Ibn Yasar dari Uqail ibn Jabir, bahwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari berkata, kami keluar bersama Rasulullah dari tempat perlindungan kami di kebun kurma dalam perang Zatul Riqa. Dalam perang itu, seorang wanita musyrik terkena lemparan anak panah seorang muslim usai peperangan. Dan setelah Rasulullah pulang ke markas, suami wanita musyrik itu datang dan melihat apa yang terjadi pada istrinya. Ia marah dan bersumpah akan membalas dendam hingga salah seorang sahabat Nabi SAW bersimbah darah. Diam-diam ia mencari tahu di mana Nabi SAW menginap malam itu. Saat Nabi SAW hendak masuk rumah, beliau bersabda, siapakah yang mau berjaga malam ini? Ammar ibn Yasar dan Abbad ibn Bishr bangkit dan berkata, kami siap berjaga wahai Rasulullah. Berjagalah dekat gerbang Syi'ib. Saat itu beliau dan para sahabat menginap di Syi'ib, di sebuah lembah. Kedua orang itu pun pergi menuju gerbang Syi'ib. Abbad bertanya, kau ingin aku berjaga di awal atau di akhir malam? Ammar menjawab, kau berjaga di awal malam dan aku di akhir malam. Kemudian Ammar berbaring dan tertidur pulas. Abbad mendirikan sholat sunnah sambil berjaga. Ketika itulah suami wanita musyrik itu datang. Ketika melihat Abbad yang sedang sholat, lelaki itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung melepaskan panah ke arah Abbad dan tepat mengenai tubuhnya. Terkena panah tidak membuat Abbad membatalkan sholatnya. Ia hanya mencabut panah dan melanjutkan sholatnya. Lelaki itu kembali melemparkan panah dan Abbad tetap berdiri dalam sholatnya. Untuk ketiga kalinya lelaki itu meluncurkan panah dan Abbad mencabut panah yang tertancap di tubuhnya. Lalu ia ruku, lantas sujud. Baru setelah selesai sholat, Abbad membangunkan Ammar dan berkata, bangunlah, ada orang yang datang. Ammar terkejut ketika melihat suami wanita musyrik itu berada di dekat mereka. Ketika melihat mereka berdua, lelaki itu tahu mereka menjadi benteng hidup bagi Nabi Muhammad SAW dan menjadikan diri mereka sebagai penebus sumpahnya. Ammar kaget melihat sahabatnya Abbad berlumuran darah. Subhanallah, kenapa kau tidak membangunkanku pada saat pertama kali kau terkena panah? Abbad menjawab, aku sedang membaca salah satu surat dan aku tak mau memutuskan bacaanku sampai selesai. Saat beberapa anak panah menancap di tubuhku, aku pun menyelesaikan sholat dan membangunkanmu. Demi Allah, jika tidak karena tugas berjaga yang diperintahkan oleh Rasulullah, niscaya jiwaku sudah lepas dari raga sebelum aku memutuskan atau menyelesaikan bacaanku. Abbad tak pernah absen mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Sampai beliau wafat, ia pernah mendengar beliau bersabda di depan kaum Ansor, wahai Ansor, kalian bagaikan pakaian dalam dan manusia bagaikan pakaian luar. Maka jangan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Pada saat itu, kaum Ansor ingin agar tidak ada lagi orang yang lari dari medan perang seperti yang terjadi saat perang Uhud dan Hunain. Ucapan Rasulullah SAW itu
menegaskan bahwa mereka adalah para penolong agama Allah dan Rasul-Nya. Janji setia yang pernah mereka ucapkan di Aqabah benar-benar mereka tunaikan. Sedikit pun tak terlintas dalam benak mereka keinginan meninggalkan Rasulullah sampai beliau wafat menghadap Allah. Mereka teguh memegang janji yang pernah diucapkan meskipun beliau telah tiada. Satu bagian yang menarik dalam perjalanan hidup Abad adalah kebersamaannya dengan Muhammad ibn Salamah, Abu Abbas ibn Jabar, Abu Nailah, dan Al-Haris ibn Aus ketika mereka berebut membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf, seorang Yahudi yang sangat membenci dan memusuhi Nabi SAW serta kaum muslim. Abad membagi kehidupannya menjadi dua bagian. Waktu malam ia gunakan untuk ibadah dan membaca Al-Quran, sedangkan siang harinya ia memanfaatkan untuk berjihad melawan kaum kafir. Kebiasaannya membaca kalam Allah setiap malam sangat menarik hati setiap orang yang mendengarnya. Pada suatu malam, saat ia menunaikan tahajud di Masjid Nabi, suara bacaannya yang sangat lembut terdengar hingga kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Saat itu Rasulullah SAW berada di sana. Beliau bersabda kepada istrinya, "Ini suara Abad ibn Bishr." Aisyah menjawab, "Benar wahai Rasulullah." "Ya Allah, ampunilah dia." Menurut Ibn Al-Asir, "Ya Allah, kasihinilah Abad." Adakah sesuatu yang lebih diharapkan daripada ampunan dan rahmat Allah? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bahs ibn Asad dan Hamad ibn Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Usaid ibn Huzair dan Abad ibn Bishr menemani Rasulullah SAW pada suatu malam, kemudian mereka keluar meninggalkan beliau. Tiba-tiba tongkat salah seorang dari mereka memancarkan cahaya terang sehingga mereka dapat berjalan diterangi cahaya itu. Saat keduanya berpisah, tongkat mereka masing-masing mengeluarkan cahaya. Suatu malam menjelang perang Yamamah, Abad bermimpi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Abad ibn Bishr berkata, "Hai Abu Sa'id, aku bermimpi langit terbuka untukku, kemudian tertutup lagi. Aku menafsirkannya insya Allah sebagai kesyahidan." Abu Sa'id berkata, "Demi Allah, sungguh baik mimpimu itu." Keesokan harinya Abad bersama beberapa sahabat bergabung dalam pasukan Khalid ibn al-Walid untuk memerangi Musailamah al-Khazzab. Mimpi dan harapan Abad menjadi kenyataan. Ia terbunuh sebagai syahid dalam peperangan itu. Sungguh mimpi orang bertakwa adalah kebenaran. Semoga Allah merahmatinya.